Haleluya, selamat pagi bagi kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang akan kita ambil dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat bagaimana keajaiban Tuhan kepada Daniel, atau Daniel mengalami keajaiban Tuhan. Dia dimusuhi oleh para pejabat tinggi, dan mereka kemudian menjebak dia, dan pada akhirnya dia dicampakkan ke gua singa. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah mengutus malaikatnya menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Dia akhirnya bersama dengan para singa yang ada di gua itu, singa-singa sekali lagi tidak mengapa-apakan dia. Bukankah ini satu keajaiban Tuhan? Ini keajaiban Tuhan yang luar biasa. Sebaliknya kita pelajari dalam Daniel pasal 6 ini, ketika kemudian bahwa Daniel tidak terbukti bersalah, ya, apa yang terjadi? Mereka yang memfitnah, menjebak Daniel, yaitu 120 wakil menteri dan 2 pejabat tinggi lainnya, bersama istri mereka, anak-anak mereka, kemudian dilemparkan ke dalam gua singa. Alkitab berkata, baru di muka gua, singa-singa itu sudah menerkam mereka. Ada kira-kira 300 orang lebih, ya. Kalau mereka suami istri bersama anak-anak mereka, taruhlah setiap pejabat punya satu anak, ya. Berarti ada 122 anak. Ditambah istri, berarti ada 300 sekian, 370 yang ketika dibuang ke dalam gua itu diterkam oleh singa-singa. Tapi sebaliknya Daniel mengalami keajaiban Tuhan. Saya percaya kita juga akan mengalami keajaiban Tuhan, karena Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang kita juga sembah. Setiap kita ingin mengalami keajaiban Tuhan, ya. Daniel mengalami keajaiban Tuhan di Babel. Ketika dia mengalami masa-masa sulit, tetap keajaiban Tuhan itu nyata bagi Daniel. Bukankah kita semua juga ingin mengalami keajaiban Tuhan di tengah situasi seperti ini? Keajaiban Tuhan, di dalamnya ada pertolongan, ada mujizat, ada jalan keluar, ada sesuatu yang di luar akal kita, bisa Tuhan nyatakan bagi kita. Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang kita sembah juga. Nah, untuk itu kita mau pelajari hal apa saja yang Daniel lakukan sehingga dia mengalami keajaiban Tuhan, ya? Membuat dia melihat dan mengalami keajaiban Tuhan. Nah, yang pertama, dia tetap dengan kebiasaan yang benar. Daniel tetap
dengan kebiasaan yang benar, yaitu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dia mengalami keajaiban Tuhan karena Daniel ini tetap konsisten dengan kebiasaan yang benarnya, yaitu berdoa dan beribadah. Walaupun waktu itu situasinya tidak mengizinkan dia untuk beribadah, untuk berdoa. Karena memang dilarang. Dilarang, ya. Tapi kita melihat Daniel tetap berdoa dan beribadah. Ya. Seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi. Saudara tahu, Daniel adalah orang buangan. Orang buangan. Di sana memang mereka tidak bisa beribadah seperti yang biasa mereka lakukan di Yerusalem sebelum pembuangan. Tapi kita lihat Daniel tetap dengan kebiasaannya walaupun harus di rumah. Harus di rumah. Tetap dia berbiasakan melakukan hal yang benar, yaitu berdoa. Dia tetap beribadah. Ya? Dikatakan 3 kali sehari dia berdoa. Dia berdoa dan dia beribadah. Hal-hal inilah yang membuat dia mengalami keajaiban Tuhan. Mari kalau kita ingin mengalami keajaiban Tuhan, tetaplah dengan kebiasaan yang benar, yaitu berdoa dan beribadah. Tetaplah berdoa. Jangan putus asa berdoa. Teruslah berdoa. Senantiasa berdoa. Kebiasaan yang benar jangan kurangi. Perlu porsinya ditambah. Ya, kebiasaan yang benar. Kebiasaan saudara beribadah, tetaplah beribadah. Bahkan sering-seringlah beribadah. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita diimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Tapi tetaplah beribadah dengan keluarga. Itu kebiasaan yang benar. Ya, kebiasaan yang benar. Jangan kurangi, justru perbanyak dalam situasi seperti ini. Itu yang Daniel lakukan sehingga dia mengalami, dia melihat keajaiban Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daniel tetap berkarya. Dia tetap berkarya. Saudara lihat, ya, walaupun dia dan rekan-rekannya ada di Babel sebagai orang buangan, dia tetap berkarya. Dia tetap berkarya. Dia tetap melakukan apa yang baik. Dia berkarya. Dia bantu kerajaan Babel. Ya? Dia bantu kerajaan Babel. Dia tetap berkarya. Bahkan ketika dia pulang di rumah pun, dia tetap berkarya bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Mari kita tetap berkarya walaupun mungkin kita lebih banyak di rumah. Mungkin engkau berkata, gimana sih berkarya? Kita bisa. Ya, kita bisa berkarya. Mata lebah dengan mata lalat itu berbeda. Kalau mata lalat itu biasanya suka melihat hal-hal yang sampah. Ya. Walaupun dia di tengah bunga, dia condong melihat yang sampah, yang buruk. Tapi kalau mata lebah itu walaupun dia di sampah, dia akan terus berusaha mencari bunga atau melihat hal-hal yang indah. Mari kita seperti lebah, mata lebah. Ya, walaupun kita di tengah situasi yang tidak enak, kita coba melihat hal-hal yang baik sehingga
kita bisa berkarya. Kita bisa berkarya. Ibu-ibu yang gak biasa masak, coba belajar masak, kan tetap berkarya. Yang gak tahu bikin kue, karena banyak di rumah, coba bikin kue. Ya, coba biasa mungkin bisa bikin kue cucur, coba kue yang lain. Kan itu berkarya. Ya, orang tua yang gaptek dengan teknologi, dengan di rumah, kita bisa belajar karena ada waktu kita bisa belajar sama anak-anak kita. Itu artinya kita tetap berkarya. Ya. Kita yang mungkin kurang menyapa keluarga, teman, kita dengan media di rumah, kita sapa mereka, kita bersaksi buat mereka. Hanya kok main jari tangan, kita bisa tetap berkarya baik secara jasmani dan rohani. Dan saudara akan lihat banyak keajaiban Tuhan yang saudara akan alami. Mungkin dengan saudara melakukan atau bersaksi lihat media, ada banyak orang atau keluarga kita yang diberkati, yang mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita tetap berkarya walaupun kita mungkin di rumah. Contohnya Daniel, dia tetap berkarya walaupun dia tinggal di Babel. Tidak heran dia mengalami keajaiban Tuhan karena dia tetap berkarya walaupun situasinya nggak enak, sulit. Apalagi berkarya untuk Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Daniel tetap terkoneksi dengan bait Allah. Makanya dikatakan begini, dia berdoa menghadap Yerusalem. Arah doanya itu arah ke Yerusalem. Ada arti rohani daripada kalimat ini, yaitu dia tetap terkoneksi dengan bait Allah walaupun dia di Babel. Walaupun dia terkurung di Babel, tapi dia tetap terkoneksi dengan bait Allah yang ada di Yerusalem. Sehingga Alkitab berkata dia mengalami keajaiban Tuhan. Kita pun harus demikian. Saudara mungkin di rumah masing-masing, tapi harus terus terkoneksi dengan bait Allah. Bait Allah yang dimaksud adalah tempat kita dibimbing secara rohani. Atau lebih jelas lagi, di mana kita bergereja. Karena di bait Allah itu ada pemimpin rohani. Karena di bait Allah itu kita mendapatkan berkat-berkat secara rohani. Daniel mengerti hal ini. Dia tahu bahwa di bait Allah Yerusalem lah dia dapat berkat-berkat rohani. Ada para imam yang melayani di sana. Dan Daniel itu begitu menghargai rumah Tuhan. Maka yang mereka ingat walaupun mereka di Babel, yang mereka selalu ingat itu bait Allah. Puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya selalu terkoneksi dengan bait Allah, selalu terkoneksi dengan tempat ibadah. Artinya selalu ingat kapan kita kumpul lagi. Ya, selalu ingat, ada hamba Tuhan di rumah Tuhan, di gereja. Itu ciri orang yang terkoneksi dengan rumah Tuhan. Nah, seperti Daniel, dia katakan dia berdoa, dia bersehari 3 kali sehari, arahnya arah Yerusalem. Daniel mengalami keajaiban Tuhan karena dia terus terkoneksi dengan rumah Tuhan. Ya, mari terus kita terkoneksi dengan rumah Tuhan. Karena kita tahu ada berkat-berkat rohani di rumah Tuhan. Kami pun ya sebagai gembala akan terus berdoa memberkati saudara dengan doa-doa saudara. Mari saudara doakan juga kami. Walaupun
Situasi yang membuat kita ada jarak, saudara, di rumah, tidak bisa beribadah seperti biasanya. Tapi kita harus terkoneksi terus, supaya kita saling memberkati, saling mendukung. Dan biar berkat-berkat rohani itu mengalir. Ya, apalagi kan namanya media sekarang. Berkat rohani, berkat firman. Itu bisa sampai ke rumah saudara masing-masing. Itu karena kita terkoneksi dengan rumah Tuhan. Hal-hal itulah yang membuat Daniel mengalami keajaiban Tuhan. Saya review kembali bahwa untuk kita mengalami keajaiban Tuhan seperti Daniel, mari kita tetap dengan kebiasaan yang benar seperti Daniel lakukan, berdoa dan beribadah. Yang kedua, Daniel tetap berkarya walaupun mereka sebagai orang buangan, tetap berkarya bagi negara di mana dia tinggal dan tetap berkarya bagi Tuhan. Yang ketiga, tetap terkoneksi dengan rumah Tuhan. Saya percaya keajaiban yang Daniel alami akan juga kita alami dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dan mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Keajaiban Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.